Ini kita iseng-iseng ya, buka kitab Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu artinya pengobatan kenabian ya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama, juga seorang tabib, dokter di masanya, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitab Tibbun Nabawi. Di sini dijelaskan fusulun nafi'atun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fit tibbil ladzi tatabba bih wa wasafahu li ghairi. Ini beberapa pasal yang bermanfaat di dalam caranya Nabi dalam ranah pengobatan, yang mana Nabi mengobati dengan cara itu dan menjelaskan cara-cara tersebut kepada yang lain. Tentunya ini luar biasa. Nah, di sini juga dijelaskan al-maradu nau'ani, maradul qulub wa maradul abdan, wa huma madkurani fil Qur'an. Jadi penyakit itu ada dua jenis ya. Penyakit itu ada dua jenis. Pertama, penyakit kolbu, hati. Yang kedua adalah maradul abdan, penyakit badan ya. Jadi ada maradul qulub, sakit yang berkenaan dengan hati, perasaan. Yang kedua adalah maradul abdan, sakit yang berkaitan dengan badan. Dan dua hal ini, dua penyakit ini sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran. Wa maradul qulub nau'ani. Penyakit hati itu ada dua jenis. Ya, saya ulang ya. Penyakit itu ada dua jenis. Pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Penyakit hati ini juga ada dua jenis. Ya. Pertama, maradu subhatin wasakin. Jadi penyakit yang sifatnya subhat dan keraguan-raguan. Iya apa gak, gitu kan. Nabi Muhammad ini nabi tenan apa gak? Itu penyakit hati sebenarnya. Al-Qur'an ini datangnya dari Allah, bukan. Itu penyakit kolbu itu. Ya, ragu-ragu. Yang kedua, wa maradu syahwatin wa ghayyin. Kedua, penyakit kolbu yang kaitannya dengan pelampiasan hawa nafsu dan kedurhakaan. Ya. Wakilahuma fil Qur'an. Dua jenis penyakit hati ini juga dijelaskan di Al-Qur'an. Ya. Adapun penyakit kolbu yang kaitannya dengan subhat, itu contohnya adalah di Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradhu. Jadi di dalam hati mereka, orang munafik, itu ada suatu penyakit ya. Allah memang bilangnya itu penyakit, dan Allah menambah pada mereka penyakitnya. Jadi oleh Allah penyakitnya itu tidak malah diobati, malah dibikin tambah parah. Ya, di dalam hatinya orang munafik itu ada suatu penyakit, maka Allah menambahi penyakitnya tersebut.
Gitu ya. Jadi ini penyakit ragu-ragu, penyakit subhat, penyakit kemunafikan. Nabi Muhammad iki nabi bener apa enggak? Al-Qur'an iki sangka ngene Gusti Allah temen apa enggak? Gusti Allah iki ana temen ta enggak yo? Gitu kan. Itu penyakit subhat seperti itu. Ya, itu penyakit subhat namanya. Lah, kenapa Allah menambahi sakitnya, bukan malah mengobati? Karena memang mereka menganggap itu bukan penyakit. Ya, orang sakit tapi dia tidak menyadari kalau sakit. Mau berobat apa enggak? Enggak, perasaannya sehat loh. Ya kan? Tapi makin lama penyakitnya makin parah. Penyakitnya makin parah. Ada juga dalil menjelaskan yang berkaitan dengan penyakit subhah ini, waliyaku lalladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Ini surat Mudatsir. Surat Mudatsir itu kan menjelaskan bahwa penjaga malaikat itu ada 19, gitu kan. Jelaskan 19 gitu. Terus orang kafir dan orang-orang yang memang ada keraguan-raguan dalam hatinya itu kan pasti ngomong, mosok neraka yang begitu luas, katanya luas, masa penjaganya cuma 19, gak kurang dah itu. Lah engko nek ahli neraka misale mencolot pager lah gak ero. Melayu gitu. Itu omongan-omongan dari orang yang memang hatinya ada penyakitnya. Masa neraka yang begitu luas, penjaganya cuma 19. Ya, itu tenanan ora, temenan ta iku. Mosok penjaganya cuma 19. Ya. Termasuk Allah mengatakan fi haqqi man du'iya ila tahkimil Qur'an was sunnah fa'aba wa a'radu. Termasuk penyakit hati. Itu orang itu kalau ada masalah itu diselesaikan dengan cara Quran hadis itu menolak. Ya, gak Quran-Quranan, gak kadis-kadisan. Wis nek wani ayo senggel 1 lawan 1, gak atik dipisah. Itu modelnya. Itu berarti di hatinya ada penyakit. Bahaya loh itu, penyakit hati loh. Ya. Nah, termasuk ini dalilnya wa idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Jadi kalau ada masalah diselesaikan oleh Allah Rasul secara Quran hadis itu menolak. Ya. Wa in yakun lahumul haq ya'tu ilaihi mut'inin. Nah, terus kalau mereka merasa benar, ngono iku. Ngomoyok pokoknya. Itu. Afi qulubihim marad amir tabu am yakhafuna an yakhifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Ya. Lah yo dihukumi karo Allah Rasul ora percaya. Apa dipikir Allah Rasul arep ngapusi dheke ngono. Padahal enggak. Ya. Ya, orang dolim ya seperti itu. Jadi dihukumi dengan Quran, hadis, menolak, memilih ya sakarepe dhewe. Nah, itu namanya penyakit subhat dan raguan. Itu ya. Adapun penyakit yang kedua yaitu penyakit yang berkaitan dengan syahwat.
ya, dengan pelampiasan hawa nafsu. Itu Allah mengatakan di Quran, nih, ya nisa an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa init taqoitunna fala tahdokna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Ya, wahai para istri-istri Nabi, kalau memang kalian itu bertakwa pada Allah, itu kalau ngomong sama laki-laki ndak usah kemenyek. Apa? Endel. Nah, bahasa Jawa Timurnya endel. Ya, para wanita itu ya, khususnya istri-istri Nabi, kalau ngomong sama laki-laki lain, ya, yang bukan suaminya, bukan mahramnya dan lain-lain, ndak usah endel, ndak usah kemayu. Nanti akan mengundang niat jahat orang-orang yang memang hatinya jelek, hatinya sakit untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu ya. Ini mukaddimah kitab Tibun Nabawi seperti itu. Ya. Adapun penyakit badan, ya, wa amma maradul abdan, ini juga disebutkan di Al-Qur'an juga. Tapi insya Allah semua orang juga tahu ini. Lah zaman sekarang ini malah kebalik, ya. Penyakit hati tidak diperhatikan, tapi penyakit badan perhatikan serius. Gula darahku sak piro, ya kan? Kolesterolku bagaimana? Terus apa, asam uratku berapa, kan gitu kan? Ya. Padahal yang lebih bahaya itu adalah penyakit hati. Kenapa? Kalau penyakit badan, begitu orangnya mati, ya sudah mati. Teksek wis mati wis. Ya, dia sudah ndak merasakan sakit lagi. Tapi kalau penyakit hati, itu akibatnya sampai di akhirat sana. Orang munafik ya pasti masuk neraka. Bahkan fitarkil asfali minan nar. Jadi di tangga yang paling bawah, di derajat paling bawah di neraka. No. Itu ya. Dan dalam kitab ini nanti ya dibahas lengkap tentang bekam, pastu, ruqyah, ya. Itu termasuk bagian dari penyakit memang. Ya. Dan penanganannya caranya gimana? Ya, bekam, pastu, ruqyah, terus apalagi gurah, tahu gurah? Dimasuki apa di hidungnya itu, dikasih ramuan di hidungnya, nanti keluar kayak lendir-lendir gitu. Termasuk nanti juga dibahas tentang obat pencuci perut. Perut itu perlu dicuci, ya, perlu dicuci. Termasuk ada ramuan-ramuan, ya, yang memadukan unsur basah, kering, unsur dingin, panas. Nah, nanti dibahas di kitab ini, ya. Oh ya, ini dijelaskan juga bahwa kaidah pengobatan badan, ya, kaidah pengobatan badan itu ada 3, ya. Jadi wadzalika anna qawaida tibbil abdan salasah. Jadi kaidah-kaidah mengobati jasad badan ini itu ada 3. Pertama, hifdzus shihah, menjaga kesehatan itu sendiri. Jadi gimana caranya kita yang sehat itu jangan sampai sakit.
ya, jangan sampai sakit, ya, pola makannya yang baik, pola tidurnya yang baik. Terus yang kedua, wal himyah anil mu'di, dan menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Nek darah tinggi ya aja mangan iwak wedhus sing akeh, engko stroke ya. Ya kalau darahnya tinggi, misalkan kalau makan kepala kambing ya jangan sendirian, ya dibagi sama temannya, ya kan? Kalau misalkan apalagi kolesterol, ya hal-hal yang menyebabkan kolesterol juga dihindari. Itu kaidah, termasuk kaidah menjaga kesehatan badan. Yang ketiga, wastifrogul mawati alfasidah, mengeluarkan apa, racun-racun yang ada di tubuh, hal-hal yang membahayakan, yang merusak di tubuh. Contoh, gimana caranya biar pipis teratur, buang air besar teratur. Kalau tidak dibuang gimana? Jadi penyakit enggak? Nah, itu termasuk. Terus misalkan kolesterolnya tinggi ya diturunkan, gula darahnya tinggi ya diturunkan. Ini ya, itu penyakit badan kita sudah tahu. Adapun kaidahnya yaitu tadi, anna qawaidatib bil abdan salasah hifdzus sihah, menjaga kesehatan, wal himyatu anil mu'di, menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, wal istifrogu al mawat al fasidah, mengeluarkan zat-zat yang bisa merusak badan. Itu kitab Tibun Nabawi, itu isinya seperti itu. Jadi berkaitan dengan sakit hati ya, sakit badan juga ya.